Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah Desa Bapak Gunawan Eka Silat, SPDRT SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN 1 Sidomulyo. Langsung saja. Di sini kita akan melakukan kegiatan atau saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Di mana disiplin positif ini adalah materi pembelajaran yang telah saya lakukan selama pendidikan CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Jadi tujuan kita pertemuan ini adalah yang pertama adalah guru dapat memahami, mengerti apa itu disiplin positif. Yang kedua yaitu gimana kita sebagai pendidik atau guru dapat menerapkan atau melakukan tentang disiplin positif itu di kelas masing-masing. Karena kita selaku wali kelas dan ditambah dengan guru pelajaran yaitu guru agama nanti berkolaborasi untuk melaksanakan atau menerapkan disiplin positif. Untuk materi hari ini ada beberapa, yaitu pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua disiplin positif. Ketiga motivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. 6. Keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru sebenarnya adalah pembelajaran yang sudah diterapkan atau disampaikan beberapa tahun yang lalu, yaitu pendidikan berdasarkan KHD. Apa itu KHD? Ki Hajar Dewantara. Jadi pencetus pendidikan kita adalah beliau sebagai motivasi ataupun penerapan nanti di kelas. Jadi kita sebenarnya bukan baru, tapi cuma mengulang sebagai pembelajaran sebagai paradigma baru. Paradigma baru itu sebenarnya itu kembali ke murid. Ada kata-katanya, kita sebagai pendidik adalah menghamba kepada murid. Menghamba bukan berarti menyembah, tetapi kita memberikan fasilitas atau kebutuhan yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh peserta didik atau siswa. Itu paradigma baru. Selanjutnya pendidikan itu kita berpihak kepada murid. Kita lakukan beberapa pembelajaran. Pertama, kita diawali dengan asesmen awal. Ya, asesmen awal, proses dan akhir. Kita melakukan proses asesmen tersebut untuk mengetahui dan menganalisis kebutuhan siswa ataupun yang diharapkan oleh siswa dan peserta didik. Itu materi pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Selanjutnya disiplin positif. Kita sudah mengenal kata-kata disiplin positif. Jadi disiplin itu bisa menerapkan sesuatu pada tempatnya, intinya ya. Dan positif arah yang benar. Jadi menambah rasa kesadaran kita tentang pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Yang akan memberikan nilai positif ataupun kebaikan bagi peserta didik. Baik kesadaran tentang belajar, kebutuhan, dan keinginan. Jadi kita harus menggali informasi tersebut dari asesmen awal. Disiplin positif itu banyak ya. Yang jelas kita harus menerapkan bagaimana cara
kita mendidik peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan tanpa meninggalkan tujuan pembelajaran. Materi yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama penghargaan, selanjutnya hukuman, dan rasa ingin dihargai. Jadi ketiga itu mana yang akan kita terapkan? Pertama, kita sebagai pendidik, sebagai penghukum, itu tidak dibenarkan dalam pembelajaran. Langsung memvonis anak A, B, C gini. Itu adalah bagaimana kita dapat memberikan hukuman, bagaimana dapat memberikan peringatan dan rasa keinginan anak. Hukuman tadi itu menyebabkan efek panjang. Yang pertama mungkin anak itu dendam karena ada hukum, oh bapak itu hukum saya membersihkan WC misalnya. Jadi itu kedepannya itu rasa dendam, jengkel dan sebagainya, dan melakukan kegiatan ataupun hukuman tersebut tidak sepenuh hati. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan juga itu tidak baik bagi anak. Misalnya anak itu nilai 100, kita langsung berikan mungkin bingkisan atau apa. Itu mungkin tujuan kita untuk beri motivasi, tetapi itu dasarnya nanti anak tersebut katakanlah akan manja, dia akan tergantungan pada kita dan sebagainya. Jadi itu tidak dibenarkan. Selanjutnya rasa ingin dihargai. Jadi anak itu pasti misalnya memiliki jawaban mungkin benar atau memiliki poin baik, dan dasarnya anak tetap rasa ingin dihargai itu ada, tetapi kita memberikan motivasi saja. Jadi tidak harus memberikan hukuman pada salah dan penghargaan kepada yang nilainya baik. Mungkin nilai memberikan motivasi itu akan baik, tapi jangka panjang juga akan menimbulkan efek yang tidak baik. Ada selanjutnya materinya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup. Contoh, peserta didik untuk mempertahankan katakanlah mempertahankan pemikiran dia atau pendapat dia, itu dia akan berupaya akan memberikan jawaban sesuai yang dia inginkan. Itu pada kalau kehidupan masyarakat namanya bertahan hidup. Kalau pembelajaran itu bertahan dengan pendapat atau prinsipnya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi disimpulkan rasa ingin dihargai sama kurang lebihnya pembelajaran itu ingin rasa diterimanya itu tinggi anaknya. Jadi bagaimana kita memberikan motivasi yang benar, bukan harus memberikan penghargaan atau hadiah. Selanjutnya penguasaan. Anak itu memiliki penguasaan tersendiri, maksudnya memberikan materi tersebut. Oh anak itu katakanlah presentasinya baik untuk menguasai materi pada bab saat pembelajaran. Itu tingkat penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Nah kebebasan di sini kadang-kadang memberikan efek kurang baik atau respon kita kurang baik. Misalkan anak ingin bebas, kadang-kadang anak dijelaskan di situ tidur-tiduran, ngobrol dan sebagainya, seolah-olah tidak menghargai pendidik yang ada di depan menjelaskan materi. Itu kebebasan anak. Selanjutnya kesenangan. Nah itu sama dengan minat. Kesenangan minat, ya. Jadi kadang-kadang anak itu pada pembelajaran tertentu dia menyukai atau senang. Matematika misalnya karena itu dia semangat. Tetapi pembelajaran mungkin IPAS dia malas, dia lesu, bahkan ketiduran atau ngobrol di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia.
sama dengan kebutuhan di masyarakat, sama dengan pendidik ya. Rasa ingin bebas, kesenangan, penguasaan, bertahan hidup, itu sama kita dengan pendidikan di masyarakat. Selanjutnya posisi kontrol, pemberi hukuman, terus pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol di sini tuh. Ada 5: pemberi hukuman, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pemberi hukuman jelas. Di situ adalah seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu berupa mungkin langsung, oh anak itu disuruh kita berikan WC, nyapu dan sebagainya. Kalau verbal mungkin katakanlah mengata-ngatai, oh kamu ini bodoh dan sebagainya. Ya, itu hukuman verbal, psikis. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Jadi di sini guru, bagaimana caranya guru itu menekan anak dengan bahasa lembut, mungkin juga seolah-olah anak itu bersalah, ya, membuat rasa bersalah. Jadi tidak langsung dia itu minder ke depannya minder, insecure dia sekarang ya. Selanjutnya teman, posisi teman ini guru posisikan sebagai teman, misalnya mendekati anak secara persuasif. Ngobrol dari hati ke hati secara langsung, teman curhat bisa lah itu. Selanjutnya pemantau, mengandalkan perhitungan catatan data. Jadi kita memiliki data mungkin dari awal pembelajaran, asesmen awal, dan dari guru atau pendidik di bawahnya. Misalnya saya kelas 4, saya mendapatkan data tentang peserta didik itu, oh anak didik itu selama pembelajaran kelas 3 itu seperti ini dari guru atau wali kelas 3-nya. Jadi saya memiliki data, memiliki catatan yang akan mendiagnosa anak tersebut. Ya, jadi secara tidak langsung kita memberikan penilaian. Selanjutnya manajer. Nah, jadi yang diharapkan dalam posisi kontrol adalah manajer, bukan sebagai hukuman, teman, pemantau, itu bukan, tetapi manajer. Manajer itu kita selalu melakukan membuat manajer. Nah, sesuatu bersama peserta didik, silakan mendidik bertanggung jawab perilakunya. Jadi kita memberikan kesadaran kepada peserta didik, ya, bagaimana dia memiliki rasa bersalahnya dan dapat memperbaiki secara sendiri. Kita mempersuasi, ya, bukan harus menyuruh, tetapi memberikan motivasi, dia memiliki kesadaran dan menyadari bahwa perilakunya salah dan ingin memperbaiki. Itu yang kelima. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sama dengan kita kemarin adalah kesepakatan kelas, yaitu apa? Peraturan kelas. Tapi kalau peraturan itu dibuat dalam mungkin satu pihak, guru atau sekolah saja. Tetapi kalau kesepakatan ataupun keyakinan itu dibuat oleh dua pihak, yaitu guru dan siswa. Nilai-nilainya dan kesepakatan atau aturannya itu disepakati secara bersama dan harus dilaksanakan bersama-sama atas dasar kesadaran peserta didik itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi segitiga restitusi adalah memberikan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan sendirinya. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Selanjutnya validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Jadi dari 3 itu kita harus melalui. Misalnya anak itu melakukan kesalahan, contohnya mungkin terlambat, itu bagaimana kita tidak boleh langsung menjudge anak itu salah. Kita harus berdialogsa, mencari keterangan atau informasi mengapa anak itu salah melakukan kesalahan tersebut. Itu stabilkan identitas. Selanjutnya validasi kesalahan. Jadi memberikan penguatan bahwa tindakan itu salah berdasarkan pemikiran dia. Bukan kita bilang kamu salah terlambat, enggak. Tapi dia menyadari bahwa itu salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, dari keyakinan itu maksudnya peraturan atau kesepakatan kelas bahwa anak harus disiplin waktu salah satunya. Jadi penerapan disiplin waktu salah satunya tidak boleh terlambat. Terlambat harus memiliki alasan. Alasan tersebut nanti kedepannya untuk memvalidasi tentang identitas dan tindakan salah, terus melaksanakan eksekusi tentang keyakinan ke kelas. Apa hukuman kesepakatan yang diambil jika anak itu terlambat. Mungkin videonya. Di situ ada dikit video tentang penanganan kasus atau masalah. Sama gaji, ya. Tapi kamu punya alasan kenapa kok nggak bawa? Kamu kesiangan, kenapa kok bisa kesiangan? Udah nggak? Oh, bukan apa? Nah, oke, ya, ini baru bagus, tapi nggak telat toh? Nah, ada bagus, nggak terlambat. Kamu cuma melanggar keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita? Disiplin ya. Jadi itu penting nggak? Kalau penting, jadi kedepannya bagaimana untuk memperbaikinya? Pakai topi dan dasi ya, bagus. Karena itu disiplin kita ya. Jadi sekarang kita masuk dulu, nanti kita upacara ayo. Saya sudah apa ini? Jadi kamu belum mengerjakan PR. Oh ya, apa kamu mengerjakan PR mungkin karena umumnya kemarin juga tidak mengerjakan PR. Tapi kamu memiliki alasan. Kenapa kamu mengerjakan PR? Oh, itu. Jadi kamu kemarin baru ibu atau jadi terus sekolah itu tidak mengerjakan PR. Tapi bangunnya tidak lambat toh. Tidak lambat toh. Bagus. Kamu sudah melakukan hal baik. Tapi kamu sudah melanggar pelanggaran keyakinan kelas. Melanggar enggak? Kira-kira apa yang kamu langgar? Kurang 10 menit.
Baik, itu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi anak melakukan pelanggaran, kesalahan, tidak langsung kita berikan hukuman, tapi bagaimana kita memvalidasi identitas. Maksudnya apa yang dikerjakan anak. Terus selanjutnya validasi tindakan salah. Jadi apa itu yang disalahkan? Ya, pelanggaran apa? Ya. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi dari tiga itu ada proses penanganan kasus ataupun masalah terhadap peserta didik ke depannya. Jadi tidak boleh harus langsung menghukum, menjustin anak itu baik secara verbal maupun fisik. Begitulah penanganan kasus ke depannya bagi kita sebagai pendidik. Mungkin dari beberapa materi itu ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang kurang paham, bisa kita diskusikan. Yang kurang jelas? Kalau ya mungkin baik, di sini setelah melihat tayangan video yang ditayangkan, ada yang ingin saya tanyakan tentang pemberian hukuman tadi ya. Saya juga menerapkan mungkin ya, hampir mirip dengan yang ada di video, bahwasanya ketika ada anak yang melakukan pelanggaran itu saya tidak langsung, tetapi saya tanyakan dulu apa penyebab dia melakukan kesalahan tersebut. Akan tetapi ketika siswa itu melakukan pelanggaran berulang-ulang dan alasan tetap sama, yang benar untuk mengatasi masalah tersebut itu bagaimana? Jadi tidak satu dua kali, bahkan berkali-kali dikasih peringatan tetap melakukan hal yang sama. Itu bagaimana cara kita untuk melakukan terhadap tindakan terhadap siswa tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, pertanyaan bagus sekali dari Bapak Mustoni. Bagaimana jika anak itu melakukan pelanggaran berulang? Nah, itu intinya ya. Jadi pelanggaran berulang itu pertama mungkin kesadaran dari siswa, efeknya. Jadi kadang-kadang anak itu memberikan alasan itu yang katakan mungkin nggak masuk akal, karena terlambat itu sering bahwa dia memiliki kendaraan dan sebagainya. Alasannya mungkin begadang, bermain, mungkin disuruh orang tua dan sebagainya. Itu kegiatan atau kesalahan berulang. Nah, bagaimana penanganannya? Pertama, kita harus memberikan kesadaran pada peserta didik. Kedua, kita harus berinteraksi atau berkolaborasi dengan guru lain. Terus kepala sekolah selanjutnya juga digabungkan atau berkolaborasi dengan orang tua. Salah satunya pemanggilan wali murid. Nah, itu salah satu tahapan-tahapan kita untuk mencari masalah. Nanti kalau kita sudah bertemu dengan atau berkolaborasi dengan orang tua, pasti ada sedikit titik terang untuk penyelesaian masalah tersebut. Ya, bagaimana tindakan ke depannya? Karena kadang-kadang anak melakukan kesalahan, orang tua itu tidak mengetahui kesalahan tersebut. Itu kemungkinan terjadi. Mungkin bisa dipahami Pak Tony ke depannya. Selanjutnya ada lagi? Kalau nggak ada, baik, untuk hari ini kita cukupkan untuk pembahasan materinya tentang disiplin positif, yaitu tentang pembelajaran paradigma baru, disiplin positif, motivasi
perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, hari ini kita cukupkan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat? Semangat dulu. 1, 2, 3. Alhamdulillah, kita sehat dan masih semangat untuk menjalankan aktivitas kita, yaitu belajar mengajar. Jadi sebelum kita belajar, coba absen dulu, ya. Coba absen dulu. Siapa yang nggak hadir? Yang pertama adalah Ahmad Zaki, Ahmad Musliman, Aisyah, Khadijah, Alif, Harum, Aura, Cahaya, Cika. Kenapa masuk? Nggak tahu atau tanpa keterangan. Elisa, Ekel, Hanif, Kakak Cinta, Masri, Maya, Nalul Lapau, Adila. Oke, jadi cuma yang masuk ke Aulia ya, tanpa keterangan. Oke. Baik, hari ini sebelum kita mulai pelajaran atau pembelajaran, Bapak mau buat kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas. Ya. Kira-kira ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Peraturan. Jadi peraturan kelas. Jadi kesepakatan ini sama dengan peraturan, ya. Jadi kesepakatan itu adalah peraturan-peraturan yang diharapkan yang akan dilaksanakan di kelas kita. Kelas berapa ini? Oke ya. Nah, Bapak akan bagikan kertas. Nanti kalian akan menuliskan satu saja peraturan atau kesepakatan yang kalian harapkan. Ya, kalian harapkan. Tuliskan satu ya. Oke, silakan tuliskan satu saja. Kalau sudah, nanti kita akan depan. Ya. Tuliskan satu kesepakatan atau peraturan yang diharapkan. Tidak ada bukan ini.
menghargai guru. Nah, perhatikan. Dari yang pertama adalah memakai seragam lengkap. Itu sama dengan seragam waktu, oke. Misalkan PR, kelas. Pertama adalah tiket kelas. Kamu mengerjakan PR, ya. Itu kewajiban kalian. Kita buat kata-kata positif dulu. Tentang apa tadi? Tentang. Jadi kalau tiket kelas mengerjakan PR adalah merupakan tanggung jawab. Jadi kita buat dulu. Pertama adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang kedua, tiket bersama. Terus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu tentang apa namanya? Tentang kebersihan. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Jadi yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, jangan mencoret-coret. Terus menjaga kelas. Oke, merupakan apa? Tidak boleh merusak fasilitas sekolah atau kelas, ya. Tiga, menjaga fasilitas, ya. Tas kelas. Terus datang tepat waktu, tidak boleh bolos, memakai seragam. Itu termasuk apa? Tertib. Terus apa lagi? Disiplin. Jadi tertib dan disiplin, ya. Yang keempat, tertib dan disiplin. Terus selanjutnya saling menghormati lebih tua, menghargai, itu adalah benar. Lima, saling menghormati. Hormati dan menghargai. Selanjutnya yang terakhir itu piket bersama-sama atau menjadi satu bersama-sama. Jadi itu adalah apa namanya? Piket bersama-sama tadi apa? Bergotong. Jadi kesepakatan kita bergotong royong. Bergotong royong. Nah, kita sudah berarti 6 kesepakatan kelas. Coba Aziza maju. Coba bacakan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, bertanggung jawab. bertanggung jawab. Terus Kedua, menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Ketiga, menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas kelas. Empat, tertib dan disiplin. Tertib dan disiplin. Lima, saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Enam, bergotong royong. Bergotong royong. Oke, baik, duduk silakan. Jadi sekarang kita mendapatkan 6 peraturan atau kesepakatan kelas yang akan kita harapkan untuk kita lakukan di dalam kelas kita. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab adalah apa saja yang ada di kelas kita itu termasuk tanggung jawab kita. Jangan sampai rusak dan sebagainya, ya. Terus kalau ada tugas, ada PR, itu harus dikerjain atau dikerjakan. Selanjutnya yang kedua, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu apa? Jadi salah satunya adalah tiket kelas, tiket halaman, apalagi buang sampah pada tempatnya, apalagi jaga
kebersihan? Apa? Menjaga kebersihan. Jadi kalau ada sampah tuh diambil, dibuang pada tempatnya. Selanjutnya tertib dan disiplin. Jadi apa? Tertib dan disiplin? Datang tepat waktu. Kalau sekolah belajar tepat waktu. Memakai seragam lengkap. Itu salah satu bentuk tertib dan disiplin. Saling menghargai dan menghormati apa? Menghormati dulu sama teman. Yang orang lebih tua atau dewasa itu harus kita hargai dan hormati. Terus bergotong royong. Bergotong royong itu ada apa? Bersama-sama. Bersama-sama itu apa? Menjaga kebersihan salah satunya ya. Menjaga kebersihan itu termasuk bentuk gotong royong. Nah, jadi kesepakatan kelas itu adalah peraturan atau kesepakatan yang kita ambil, yang kalian harapkan. Jadi harus kita apa? Patuhi bersama, ya. Patuhi bersama. Sepakat? Sepakat? Jadi kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa atau peserta didik harus menjalankan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Karena itu kesepakatan atau aturan yang kalian inginkan, bukan saya, tapi kalian inginkan dan sepakati bersama. Ya, jadi Bapak Eri hari ini kesepakatan akan dapat depannya dijalankan dengan baik. Di Kak Eri, assalamualaikum warahmatullahi